Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan, akan lebih baik jika kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Apa kabar semuanya? Bapak harap kalian baik-baik saja. Kita masuk ke materi selanjutnya, masih di fungsi kuadrat, bagian kedua. Tapi sebelum itu, masih ingatkah kalian langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadrat? Ada 4 langkah. Ya, bisa disebut 4, bisa disebut 5. Yang pertama, menentukan titik potong pada sumbu X. Jadi, kita ubah dulu Y-nya menjadi 0. Kemudian, menentukan titik potong pada sumbu Y. Nah, yang ini X-nya yang jadi 0. Kemudian yang ketiga, menentukan sumbu titik balik. Ada 2, sumbu simetri untuk nilai X sama dengan negatif B per 2A. Dan yang kedua, sumbu ekstrim. Bisa maksimum atau minimum. Pada Y sama dengan negatif D per 4A. Dan yang terakhir, menyatukan seluruh titik-titiknya. Jika kalian ingin lebih jelas, simak video sebelumnya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi kuadrat bagian kedua. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai sifat-sifat fungsi kuadrat. Sifat-sifat fungsi kuadrat ini ada 2 jenis. Pertama, berdasarkan nilai A-nya atau koefisien X kuadratnya. Dan yang kedua, berdasarkan nilai D atau nilai diskriminannya. Kita masuk yang pertama, bentuk fungsi kuadrat dapat dilihat dari nilai A. Apakah grafik parabola terbuka ke atas atau ke bawah. Jadi kalau misalkan menentukan apakah parabolanya itu kebuka ke atas seperti U atau terbuka ke bawah seperti N, itu bisa dilihat dari nilai A-nya atau nilai koefisien X kuadratnya. Jika A-nya lebih besar dari 0 atau bernilai positif, maka grafik parabola terbuka ke atas. Nah, di sini bentuknya seperti huruf U, itu yang grafik birunya. Nah, di sini bentuknya grafiknya. Nah, yang ada di sini nilai ekstrimnya untuk nilai minimum. Sekarang, jika A lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Seperti ini. Kayak huruf N atau terbuka ke bawah. Di sini titik puncaknya atau titik baliknya adalah nilai maksimum. Selanjutnya, bentuk fungsi kuadrat dapat juga dilihat dari nilai D atau diskriminannya. Jika diskriminannya lebih besar dari 0 atau bernilai positif, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Nah, bisa ini grafik yang terbuka ke atas pasti dipotong sama sumbu X. Dipotong sama sumbu X. Jika diskriminannya sama dengan 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X. Jadi nyentuh nih, disentuh. Pas banget menyentuh sumbu X atau menyinggung sumbu X. Di sini menyinggungnya. Kemudian, jika nilai diskriminannya atau D-nya lebih kecil dari 0, maka grafik tidak memotong dan menyinggung sumbu X. Nah, jadi melayang nih. Melayang di atas atau tenggelam di bawah. Jadi tidak menyentuh sumbu X. Sumbu X itu kan yang horizontal. Tidak ada yang disentuh. Seperti itu. Apa sudah jelas? Kita masuk ke materi selanjutnya. Menyusun fungsi kuadrat. Nah, ada 3 cara untuk menyusun fungsi kuadrat.
Yang pertama, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 buah titik yang dilalui grafik fungsi. Yang B atau yang kedua, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X atau satu titik sembarang yang dilalui grafik fungsi. Dan C yang ketiga, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik balik dan satu titik sebarang yang dilalui grafik fungsi. Contoh yang pertama, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui 3 buah titik yang dilalui grafik fungsi. Jika grafik pada fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c melalui titik negatif 4,0, 0, negatif 4, dan negatif 5,6, fungsi kuadrat tersebut adalah, nah, kalau ada yang seperti ini, kalian pertama harus mensubstitusikan nilai titik-titiknya terhadap fungsinya. Jadi, fx itu kan sama dengan y-nya kan? Nah, di sini pertama untuk titik negatif 4,0. Nah, ini disubstitusikan ke persamaan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Fx-nya itu ada nilai y-nya, berarti 0 sama dengan a, x-nya itu negatif 4, kuadrat ditambah b, x-nya juga negatif 4, tambah c. Maka 0 sama dengan negatif 4 kuadrat, itu 16. A ditambah, negatif 4 kali B, berarti negatif 4B. Dikurangi 4B ditambah C. Nah, kita dapat persamaan ke 1 atau kita sebut dengan I. Kemudian untuk titik yang kedua juga sama. Titik 0, negatif 4. 0, negatif 4. Nah, di sini X-nya 0, Y-nya negatif 4. Berarti negatif 4. Untuk Fx-nya kan sama dengan Y kan? Sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah B kali 0 ditambah C. Sama negatif 4 sama dengan, ini 0 semua kan? 0 tambah 0 tambah C. Atau negatif 4 sama dengan C. Ini untuk persamaan kedua. Atau kita simbolkan II. Dan juga yang ketiga. Untuk titik negatif 5,6. X-nya negatif 5, Y-nya 6. Berarti Fx-nya ini kan Y, itu sama 6, sama dengan A kali negatif 5 kuadrat ditambah B kali negatif 5 ditambah C. 6 sama dengan negatif 5 kuadrat, 25 kali A, 25A ditambah
Negatif 5 kali B, negatif 5B. Berarti kita langsung aja ganti jadi negatif dikurangi 5B. Dikurangi 5B ditambah C. Nah, ini persamaan ketiga atau kita lambangkan dengan I. Nah, setelah itu substitusikan persamaan kedua dengan persamaan ke-1. Substitusi persamaan ke-2 dengan ke-1 yang II dengan yang ke-1. Berarti nilai C-nya ya sudah diketahui kan? Bahwa C-nya itu negatif 4. Berarti negatif 16A dikurangi 4B ditambah C, C-nya diganti dengan ini, negatif 4. Jadi dikurang ya. Dikurang 4 sama dengan 0. Berarti 16A dikurangi 4B sama dengan 4. Nah, ini pindah ruas si negatif 4-nya. Ini kita sebut dengan persamaan ke-4. Nah, hal yang sama juga dilakukan substitusi persamaan kedua ke persamaan ketiga. Nah, kita pindah ya posisinya. Ini tadi 4B, 4. Substitusi persamaan kedua ke persamaan ketiga. Jadi 25A dikurangi 5B ditambah C sama dengan 6. C-nya diganti jadi negatif 4. 25A dikurangi 5B dikurangi 4 sama dengan 6. Kita dapat 25A ditambah 5B sama dengan, ini pindah ruas jadi 6 tambah 4. 25A ditambah 5B sama dengan 10. Ini adalah persamaan ke-5. Setelah itu, ini kita sudah dapat dua persamaan nih. 16A dikurangi 4B sama dengan 4 dan 25A ditambah 5B sama dengan 10. Ini bisa kita eliminasi dan substitusi. Jadi yang tadi 16A dikurangi 4B
sama dengan 4, dieliminasi bersama 25A kurangi 5B sama dengan 10. Ini persamaan 4 dan 5. Tuh, kita eliminasi apanya nih? Kita eliminasi B, berarti yang atas kalikan 5, yang bawah kalikan 4. Maka dapat 80 A dikurangi 20B sama dengan 20. Yang bawah kali 4, 100. A kurangi 20B sama dengan 40. Kemudian dikurangi. Dapat A-nya, ini 20A, negatif 20A, ini habis sama dengan negatif 20. A-nya sama dengan negatif 20 per negatif 20 sama dengan 1. Kemudian substitusi. A-nya ke persamaan, terserah mau persamaan 4 atau persamaan 5. Ya, kita coba pakai persamaan yang keempat. Maka 16A dikurangi 4B sama dengan 4. A-nya diganti dengan 1. 16 kali 1 kurangi 4B sama dengan 4. 16 kali 1, 16, kurangi 4B sama dengan 4. Negatif 4B sama dengan 4 dikurangi 16. Lanjut ke sini. Negatif 4B sama dengan negatif 12. B sama dengan negatif 12 per negatif 4 sama dengan 3. Nah, dapat nih tadi A-nya 1, B-nya 3, C-nya 4, negatif 4. Maka persamaannya fungsinya berubah menjadi 1x kuadrat atau kita tulis x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4. Nah, ini adalah fungsinya. Berikutnya, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan satu titik sembarang yang dilalui grafik fungsi. Nah, ini ada dua. Yang pertama untuk yang memotong sumbu X. Maka di X1, 0 dan X2, 0 melalui titik X, Y, maka dapat ditulis Fx sama dengan Y sama dengan A kali X min 1 kali X min 2. Sedangkan kalau yang menyinggung sumbu X sehingga X1-nya sama dengan X2 dan melalui titik X, Y, maka bentuk fungsi kuadratnya dapat ditulis dalam Fx sama dengan Y sama dengan A kali X min X1 kuadrat. Contoh, susunlah fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di 5,0 dan 8,0 melalui titik 6, negatif 2. Kalau ada yang seperti ini, maka ini titik potong yang pertama. Kita sebut 5-nya itu sebagai X1. Dan titik potong yang keduanya itu di 8,0. Maka X2-nya itu adalah 8. Karena memotong, maka pakai yang Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Nah, yang ini. Substitusikan. Substitusi X1 dan
X2. Maka dapat Y sama dengan A kali X dikurangi 5 kali X kurangi 8. Y sama dengan A. Nah, ini yang ini kita sebut persamaan 1. Udah, cuma ganti aja X-nya. X1 dan X2-nya diganti sama negatif 5 dan negatif 8. Kemudian, substitusikan lagi yang titik yang dilaluinya, 6, negatif 2-nya. Substitusi 6, negatif 2 ke persamaan 1. Berarti Y sama dengan A kali X dikurangi 5 dikali X kurangi 8, itu X-nya diganti sama 6, Y-nya diganti sama negatif 2. Menjadi negatif 2 sama dengan A kali 6 kurangi 5 kali 6 kurangi 8. Negatif 2 sama dengan A kali 1 kali negatif 2. Nah, ini negatif 2 sama dengan A kali 1 kali negatif 2, negatif 2A. Maka nilai A-nya itu negatif 2 per negatif 2 sama dengan 1. Nah, karena A-nya positif, maka akan terbuka ke atas. Nih, kayak gini grafiknya. Terbuka ke atas. Karena A-nya positif, lebih besar dari 1. Kemudian, substitusikan lagi nih nilai A-nya. Substitusi A ke persamaan 1. Y sama dengan A kali X min 5 kali X min 8. Y-nya Y sama dengan 1 kali X min 5 kali X min 8. Sama dengan Y. Nah, X kali X kuadrat. X kali negatif 8, negatif 8X. Negatif 5 kali X, negatif 5X. Negatif 5 kali negatif 8, positif 40. Maka semuanya ini dalam kurung kalikan dengan 1. Berarti tetap Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini negatif 8 dikurangi negatif 5. Positif 13X tambah 40. Maka fx-nya atau fungsinya itu sama dengan X kuadrat. Ini negatif 8 dikurangi 5 itu jadi negatif 13 harusnya. Negatif 13. Maka fx-nya X kuadrat kurangi 13X ditambah 40. Ya. Yang ketiga, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik balik dan satu titik sebarang yang dilalui grafik fungsi. Berarti ini titik puncak atau titik maksimum atau titik terendahnya atau titik minimum. Jika suatu fungsi kuadrat melalui titik balik X, B, YB dan melalui titik X, Y, maka dapat ditulis dalam, ini. Fx sama dengan Y sama dengan A kali X kurangi XB kuadrat ditambah YB. Sebagai contoh,
Diketahui fungsi kuadrat melalui titik balik 6,5 dan melalui titik 4,9. Maka bentuk fungsi kuadratnya adalah, gimana cara mengerjakannya? Nah, ini titik baliknya. Berarti ini adalah XB dan ini adalah YB melalui titik 4,9. Substitusikan. Pertama, substitusi XB dan YB ke persamaan tadi. Y sama dengan A kali X kurang XB kuadrat tambah YB. Maka dapat Y sama dengan A kali X min XB-nya 6 kuadrat. Nah, langsung aja substitusi semua aja ya, biar nggak usah bolak-balik. Kita substitusikan semua titiknya ke persamaan. Nah, berarti Y-nya 9. Nah, ini Y, ini X. 9 sama dengan A kali X-nya 4 dikurangi XB. XB-nya adalah 6 kuadrat ditambah YB. YB-nya 5. 9 sama dengan A. 4 dikurangi 6, negatif 2 kuadrat tambah 5. Negatif 2 kuadrat itu 4. Jadi 9 sama dengan 4A tambah 5. Terus 5-nya pindah ruas. 9 kurangi 5 sama dengan 4A. Berarti 4A sama dengan, 9 kurangi 4A sama dengan 4. Berarti A-nya 4 bagi 4 sama dengan 1. Nah, ini karena positif juga nih, A-nya lebih besar dari 0, maka bentuk grafiknya U atau terbuka ke atas. Kemudian A-nya sudah diketahui, substitusikan ke persamaan tadi yang XB-nya diketahui. Jadi substitusi A untuk Y sama dengan A kali X kurangi 6 ditambah 5. Nah, A-nya diganti sama 1. Y sama dengan 1 kali X kurangi 6 tambah 5. Ini dikuadratin. Kuadrat. Berarti Y sama dengan 1 kali ini X kurangi 6 kuadrat. Berarti X kuadrat dikurangi 12X ditambah 36 tambah 5. Y sama dengan, ini kali 1 semua berarti tetap X kuadrat dikurangi 12X ditambah 36 tambah 5. Y sama dengan X kuadrat dikurangi, kurangi
12X tambah 36 tambah 36, 41. Tambah 41. Maka fx-nya sama dengan x kuadrat dikurangi 12x ditambah 41. Itu adalah persamaan kuadratnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Setelah kita belajar, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kerjakan tugas-tugasnya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.